Pak Sudirman, ini bekerja di birokrasi tentu merupakan bagian teamwork ya Pak ya. Anda sekarang sudah mulai istilahnya melakukan upaya sehingga nanti gubernur dan wakil gubernur tidak perlu waktu lagi lama untuk mempelajari situasi gitu kan. Dan ini luar biasa. Tapi Pak, dalam tim ini kan ada nahkodanya, ada konduktornya, ada pemainnya gitu kan. Termasuk kalangan birokrat ini sekarang juga sebenarnya nonton Bapak ini senyum-senyum kecut nih Pak. Ada yang deg-degan gitu. Waduh, nanti habis Oktober aku masih di sini atau digeser nih ya kira-kira SKPD Pak. Bagaimana ini kira-kira nasib SKPD ke depan nih? Yang pertama, seperti dijelaskan oleh Pak Gubernur Pak Wagub kemarin pada waktu press conference, ini tim ad hoc. Artinya dibentuk untuk tujuan khusus, diberi jangka waktu tertentu. Dan sudah dinyatakan kemarin bahwa tim ini begitu gubernur dilantik, tim ini bubar gitu. Yang kedua, saya juga menekankan kemarin dalam press conference bahwa yang bukan merupakan skop kita adalah mereview SKPD. Oh, gitu. Jadi kita tidak punya mandat, tidak punya kewenangan untuk mereview mereka. Walaupun kasih masukan, apalagi melakukan usulan-usulan mutasi geser gitu jauh, ya. Jauh sekali karena saya kira galibnya beginilah. Setelah program disusun, kemudian gubernur dilantik, wagub dilantik, mulai bekerja, maka mulailah beliau berdua berinteraksi dengan SKPD kan. Baru beliau bisa ngitung, bisa merasakan kan tidak sekedar soal kemampuan, tapi juga soal chemistry gitu ya. Soal integritas juga. Jadi biarlah Pak Gubernur dan Wagub yang akan mempunyai judgement gitu. Jadi kita tidak akan menyentuh soal-soal personil segala macam gitu. Jadi Bapak dan tim selesai tugas sesaat sebelum atau pas gubernur dan wakil gubernur dilantik ya? Selesai tugas. Bahwa sebagai pemimpin baru mungkin saja beliau berdua akan punya sejumlah asisten gitu ya. Itu sih wajar, tapi yang jelas tim kita akan bubar pada waktu itu. Kan sekarang Pak Sudirman jadi ketua tim sinkronisasi sampai gubernur, wakil gubernur dilantik. Nah, besoknya setelah gubernur, wakil gubernur dilantik jadi ketua apa? Ketua penasehat gubernur atau apa nih Pak? Kita nggak tahu, tapi kasih bocoran lah Pak. Saya kan selalu tugas apapun yang memang bermanfaat kita kerjakan. Dan saya sih berharap setelah membantu sampai Oktober ya selesai, kemudian saya mengerjakan hal lain. Dan kan ini juga tadi saya ceritakan baru keliling-keliling ke daerah gitu ya. Saya akan teruskan itu dan saya juga masih ngajar di STAN. Kemudian tentu saja mesti bekerja untuk tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga kan. Mesti ada. Tapi tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, warga Jakarta yang baik juga. Ya paling tidak kan kalau misalnya ya Pak Sudirman kemudian diminta untuk memberikan kontribusi di luar tim sinkronisasi, Bapak bersedia nggak? Kayak saya gubernur aja, seolah-olah. Sepanjang tugas itu memang diperlukan, sepanjang saya mampu dan tidak mengganggu sistem mekanisme ya kita kerjakan. Tapi rasanya tim DKI akan sangat kuat gitu ya, karena mungkin tidak harus sampai. Dan saya juga tidak mungkin masuk dalam struktur lah, karena kan bukan PNS gitu. Iya. Ya kan tidak harus dalam struktur Pak. Artinya membangun Jakarta ini butuh komponen dan orang-orang yang terbaik. Apalagi kalau kalibernya udah kayak Pak SS lah, ya kan? Dan paling tidak ada yang bisa diberikan kepada warga Jakarta yang juga ini kan Indonesia Mini Pak ya. Kalau Bapak diminta milih misalnya, bidang apa Pak yang akan Bapak kemudian lebih banyak mencurahkan? Ini bukan soal di gubernur di DKI Pak misalnya. Kalau Bapak mau spesifik misalnya sesuai dengan keahlian. Saya selalu concern pada pengembangan manusia ya. Saya sangat menaruh minat pada pengembangan leadership, pengembangan kemampuan manajerial, karena sebetulnya bangsa yang besar ini memang butuh banyak sekali pemimpin. Nah karena itu lembaga yang saya bentuk bersama teman-teman fokusnya pada mendorong praktek-praktek, mendorong semangat bagaimana menumbuhkan pemimpin di semua tempat. Pak Sudirman Said, saya ingin Anda memberikan gambaran singkat kepada penonton kita tentang setelah Oktober nanti
seperti apa wajah DKI Jakarta kita? Saya kira terlalu dini untuk disimpulkan apapun, tetapi kalau melihat semangat Pak Anies dan Pak Sandi, yang tadi saya katakan beliau ingin memberi warna baru, membangun dengan gerakan, kemudian ingin menyentuh aspek-aspek kemanusiaannya gitu. Jadi Jakarta yang dibangun dengan lebih ramah, lebih manusiawi, lebih menghargai keadaban gitu ya, itu mungkin akan menjadi gambaran ke depan. Tapi tentu saja bukan Oktober, karena proses itu perlu waktu. Dan gubernur terpilih itu kan, wagub terpilih bekerja 5 tahun lamanya. Betul. Jadi ukuran-ukurannya ya nanti kita lihat tahun pertama seperti apa milestone-nya, tahun kedua seperti apa. Tapi juga tidak kalah penting adalah warga harus ikut mengawal kan. Betul. Dulu janjinya bagaimana supaya diingatkan terus. Dan karena itu tadi melalui training atau penyiapan pandu pembangunan, barangkali itu menjadi instrumen untuk membangun dengan partisipatif. Pak, sebagai ketua tim sinkronisasi, sebagai sahabat, sebagai teman dari gubernur dan wakil gubernur, apa masukan Anda secara pribadi untuk memimpin DKI Jakarta ini? Kedua beliau ini orang yang sudah jadi, ya kan, sudah matang pada bidangnya masing-masing. Dan yang paling penting untuk dijaga barangkali kekompakan keduanya. Karena saya pernah membayangkan dua orang ini saling melengkapi. Satu punya banyak pikiran-pikiran mengenai kemanusiaan, mengenai bangsa ke depan, mengenai bangun karakter ya. Itu Pak Gubernurnya kan kuat di situ, pendidikan segala macam. Satu lagi punya background kuat di ekonomi di bisnis gitu, di wirausaha. Jadi akan saling melengkapi tuh. Dan kalau kekompakan dijaga, maka yang kekuatan masing-masing bisa dipadukan. Termasuk sebagai seorang sahabat juga tugasnya mengingatkan kan kalau ada hal-hal yang kurang atau belok ke kiri ke kanan terlalu jauh gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa terus jaga. Dan kebetulan saya lebih tua sedikit dari beliau-beliau ya. Jadi saya gunakan ketuaan sedikit saya lah. Sedikit. Iya, yang penting geduk lindrinya tetap. Pak Sudirman, terima kasih sudah bersama kami. Mas Diki, terima kasih. Thank you Pak, salam buat Ibu ya. Jangan lupa batiknya dipakai ya. Dan jaga kesehatan terus Pak ya, karena tugas Bapak masih banyak. Kita foto bareng-bareng dulu Pak. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke, thank you Pak dan pemirsa. Sampai jumpa dalam DK Show yang akan datang. Bye-bye.